Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, sebagai insan yang bertuhan tentu kita harus bersyukur dulu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan berbagai cara dan kuasa Tuhan dapat mempertemukan kita semua ruangan yang berbahagia ini. Yang kedua, saya mengucapkan selamat datang pada saudara-saudara kita sebagai masyarakat yang hadir di DPRD untuk menyampaikan aspirasi kita kerja itu, karena inilah nilai sebuah demokrasi. Masyarakat mempunyai kewajiban, mempunyai hak juga untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya, dan DPRD kita akan menerima itu dengan baik. Untuk itu, atas izin kita semuanya, rapat ini akan saya pimpin dan saya buka, saya ketuk satu kali. Oke, terbuka untuk umum karena ini menyangkut dengan penyampaian aspirasi. Untuk itu, atas izin kita semua, saya serahkan kepada masyarakat dari aliansi K3 ya. Yang sudah 4 ya, yang sudah menyampaikan secara resmi suratnya, dan saya persilahkan mungkin mau menyampaikan aspirasinya, mungkin sekaligus dengan menyampaikan juga pernyataan tertulisnya mungkin supaya hal-hal yang perlu ditindaklanjuti secara kedewanan atau bagaimana itu kita nanti, karena hak daripada Bapak semuanya untuk menyampaikan keluh kesahnya, aspirasinya, dan tertulisnya kita terima. Untuk itu saya serahkan, saya kembalikan ke masyarakat, ke aliansi K4 ya. Ya, Pak K3. Ya, silakan. Baik, terima kasih banyak. Saya apresiasi yang luar biasa yang pertama kepada Ibu Ketua dan Pak Ketua. Saya apresiasi yang pertama, Ibu Ketua ini gentle. Karena kemarin diterima dari mahasiswa yang lain, diterima saya sekarang. Saya apresiasi. Ibu itu hal yang baik. Ibu harus berdiri di tengah. Tidak boleh kiri, tidak boleh kanan. Sebagai wakil rakyat. Saya apresiasi. Itu luar biasa. Hal positif kita harus dukung. Yang negatif kita lawan. Itu. Saya ini kan bukan ibu tidak kenal saya. Ya udah ada hidup. Jadi, ya saya akan tidak poin. Saya apresiasi yang pertama. Jadi, pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kita lupa yang di atas. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Saya sebelum kepada pokok permasalahan, Pak Pimpinan, saya merasa ada kemunduran demokrasi. Kenapa kemunduran demokrasi? Pada saat saya aksi tadi di jalan, ada satu trek datang, pakai ibu ketua punya foto di depan, baru menuju langsung bisa. Ini menurut saya etika yang tidak baik. Entah ibu ketua tahu atau tidak tahu, ini tidak baik. Itu tidak baik. Harusnya kalau ada masyarakat yang tidak terima, boleh sampaikan juga kepada polisi tanggal waktunya turun aksi. Ini seolah-olah demokrasi mau dibunuh. Demokrasi itu tidak boleh, tidak baik. Apalagi kita menggunakan orang-orang yang sumber daya manusianya kecil hanya untuk kita berkepentingan. Itu keliru. Dan saya itu yang terakhir, tidak boleh ada lagi. Jadi, yang pertama saya apresiasi untuk pertemuan kita. Yang kedua, saya merasa ada kemunduran demokrasi. Karena kita aksi tadi itu ada satu trek yang datang, pakai ibu ketua punya muka wajah besar di depannya. Ini tolong dicatat, ini tidak baik. Karena kita ini mengerti, kita tidak mau tangkap. Oke. Yang kedua, yang ketiga, pada intinya bahwa akhir-akhir ini memang masalah keadilan, kepastian hukum dan kebermanfaatan hukum di Indonesia, khususnya di kampung Alor ini agak tersendat dan kurang bagus. Jadi kami datang ini, kenapa bisa terjadi itu ada saya uraikan di dalam pernyataan sikap saya di sini. Nanti boleh dibaca, tapi saya singkatkan bahwa kenapa saya bikin forum anti korupsi, kerakusan dan kerusakan. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, kalau korupsi itu pasti orang rakus bahwa orang korupsi. Kalau orang tidak rakus, orang tidak korupsi. Dan kalau sudah korupsi, rusak di daerah. Makanya saya bilang forum anti korupsi, kerusakan dan kerakusan. Dari uraian singkat tentang korupsi ini, ada tujuh
pernyataan sikap. Yang pertama, Ketua DPRD Kabupaten Alor, Saudari Eni Anggrek, harus ditangkap dan diproses demi keadilan hukum dengan nyata-nyata melawan dan membangkang maklumat Kapolri. Saya ini bicara bukan tidak ada fakta. Ada banyak yang diperiksa. Lah ini kita mau jadi keteladanan kepada masyarakat apa? Kalau menggunakan fasilitas negara, mobil dinas, baru pergi keramaian. Orang di Jakarta saja polisi ikut nikah saja orang kasih turun pangkat. Jangan dinilai bahwa ini karena kita jengkel ibu tidak. Ini sikap kritis saya. Bupati saya kritik kok, tidak ada urusan. Yang kedua, PDIP NTT segera copot ini. Kenapa? Karena Ketua DPC Alor ini dan juga DPRD harus bikin paripurna untuk ganti ketuanya. Kenapa? Karena ada bukti transferan uang dari rekening Eni Anggrek kepada seorang pengusaha. Ini tidak baik. Masa DPR kerja proyek, terus kontraktor orang kerja apa? Tim sukses orang saja PL setengah mati. Terus kalau DPR kerja proyek, apa yang mau diharapkan? Kami minta klarifikasi itu. Dan kalau klarifikasi itu, saya sudah lapor juga di polisi. Kita lihat kan, semua orang sama di mata hukum. Sama dari ibu lapor saya 17 laporan, 11 laporan, saya tidak pusing. Karena saya tidak ada kepentingan. Yang keempat, Jaksa Agung segera copot Kejati NTT dan Kejari. Karena ini masa ini kasus suap menyuap di Banggar ini hanya ke Kemat Mar'o dengan bendahara sekarang yang istrinya polisi yang jadi tersangka. Ini kan ada ketimpangan. Katanya ada uang mengalir ke Banggar. Tadi saya sudah sampaikan di kejaksaan. Itu sebenarnya jaksa harus proses supaya tidak terjadi pemikiran negatif terhadap jaksa. Itu. Kalau kepala sekolah, pegawai-pegawai kecil, 6 menit detik tangkap. Nah ini juga kalau boleh pimpinan DPR panggil rapat dengan pendapat dan kejaksaan. Ini prosesnya sampai di mana? Yang kelima, kami mendukung penuh Polres Alor dalam penanganan setiap kasus. Kami juga ingin mengingatkan Polres Alor agar dalam melakukan penanganan setiap kasus harus mengedepankan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kebermanfaatan hukum. Tadi saya bilang di sana. Keadilan hukum itu begini. Demas Moktuka pelaporan kepada Eni Anggrek ini kok tidak pernah diproses, tidak tahu sejauh di mana sampai sekarang. Tapi Eni Anggrek lapor Lomboan langsung sprint lidik. Itu tidak boleh untuk penanganan demokrasi yang lebih baik. Bukan saya takut masuk penjara, tidak ada saya takut masuk penjara. Saya kalau benar itu besi juta pantau. Jadi harus keadilan hukum itu ada. Jadi jangan masyarakat kecil diprosesnya cepat, pejabatnya lambat. Yang kedua, apa kabarnya kasus Toyota Fortuner? Toyota Fortuner ini kan jelas ada mobil yang masuk di Alor. Warna aslinya putih, plat nomornya beda. Kok ini kasusnya sudah sampai di mana? Kalau undang-undang fidusia, kecuali orang yang terima itu atas nama dia sendiri, undang-undang fidusia boleh. Tapi kalau sudah ganti nama, sudah ganti plat, bahkan ganti cek, ini mah curanmor. Harus diproses. Tidak boleh didiamkan. Itu curanmor itu. Coba kalau masyarakat biasa yang model begitu, orang pukul kaki tangan patah berapa sel. Iya. Makanya saya bilang harus keadilan hukum. Tidak bisa tidak. Dan DPR harus konsen juga melihat itu. Jangan tidak konsen, ini ada apa? Yang keempat, apa kabarnya kasus pelecehan seks Mami? Saya kan juga protes itu. Mami ini gimana? Saya ini 9 bulan di penjara. Pak Yehuda belum pernah masuk ya. Usahakan dia masuk. Saya di dalam itu berdasarkan indeks pembangunan manusia. Di dalam penjara LP kelas 2 Bemola itu 80% itu kasus seks, Pak. Pak Solimansi. Berarti sebenarnya mental orang Alor ini pencuri, aniaya itu kurang. Tapi kalau ganggu orang istri ini paling banyak. Makanya tadi saya orasi saya bilang yang mama dorang itu yang anak-anak perempuan dorang sebagai handphone tuh hati-hati. Jangan sampai tiba-tiba ganti handphone baru, orang ajak pergi ini berbahaya. Saya di dalam penjara tahu persis. Dan saya terima kasih kepada Ibu Eni yang sudah bantu teman-teman saya di dalam warga binaan. Betul, itu bagus Ibu Eni. Pak, berapa banyak DPR yang ada ke dia? Dan itu hal baik, saya apresiasi Ibu Eni. Itulah arti
biadab kalau saya tidak apresiasi. Yang berikut, apa kabarnya laporan polisi Doni Moi juga kepada Eni Anggrek kemarin di polisi? Itu poin kelima butir-butirnya. Poin keenam, Pak Yuda jangan terlalu tatap saya tegang, saya nanti takut di sini. Yang keenam, kami meminta Bupati Alor memohon maaf kepada Dandim Alor dan Rem NTT dan Pangdam Udayana. Secara etika itu kan sudah viral di mana-mana. Bupati kepala daerah harus berdiri dan minta maaf. Dan DPR saya harapkan teman-teman DPR mulai dari pimpinan-pimpinan ini, duduk Amon dari Amon, kau bicara baik-baik, kamu diminta maaf rame-rame karena pemerintahan itu ada DPR, ada bupati. Proses hukum jalan, orang mau tangkap dia tidak ada urusan. Tetapi etika kita sebagai orang Alor harus minta maaf karena sudah kisruh di mana-mana. Makanya saya bilang, kami meminta Bupati Alor segera mohon maaf. Salah benar proses. Ya Pak Direktur. Yang terakhir, saya berikan waktu kepada DPRD untuk mencopot Ibu Eni Anggrek. Kalau ini terbukti transfer uang, karena ini tidak baik, jalan yang baik. Karena bagaimana Ibu mau mengawasi proyek kalau Ibu ikut dalam proyek? Begitu Ibu Eni. Jadi sekali lagi apresiasi saya hormat kepada Ibu Eni, terima semua masyarakat, itu hal biasa. Belum tentu anggota DPR yang lain begitu Pak. Itu kita apresiasi. Dan semoga ini terus berjalan supaya Ibu dan semua teman-teman DPR itu sebagai fungsi kontrol pemerintah. Kita mau harap siapa lagi kalau kita mau lawan pemerintah terus DPR-nya tidak berpihak kepada kami. Gitu loh. Kalau DPR berpihak kepada masyarakat kan kita punya pengharapan di ibu-ibu. Tapi kalau ibu cuma mendetik labur kita sampai 11 kita mau harap siapa lagi? Gitu. Tapi itu kita hargai. Sebagai hak hukumnya ibu. Saya salah masuk penjara, tidak ada masalah. Ibu juga salah masuk penjara. Demikian pernyataan sikap saya Ibu, Pak Soleman Singh, Pak Yehuda Lanlu, Pak Rainer Atabui. Saya apresiasi, terima kasih banyak untuk pertemuan kita hari ini. Itu pernyataan sikap saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Karena saya hanyalah manusia biasa yang juga tidak sempurna. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam salve. Saya kembali. Baik. Ketua Aliansi sudah sampaikan pernyataan secara tertulis. Karena mungkin ada yang secara lisan sudah disampaikan. Siap. Yang tertulisnya kalau Oke. bisa langsung diserahkan. Oke, siap. Mana dek maaf saya? Oh, ada dek maaf. Saya langsung serahkan ke Ibu Ketua ya. Saya pimpin sidang. Oh, pimpinan sidang. Mohon maaf, saya tidak tahu ya. Wartawan. Oke. Oke. Ibu Ketua. Oh, Covid ya. Terima kasih. Pak Yehuda, Covid. Oh, tidak. Sebelum tanda tangan. Nama dulu. Itu tanda tangan begini 200.000 Kak. Nah. Itu yang korupsi. Oh. Presiden Aliansi. Ya. Presiden Aliansi. Ya. Saya hormat Ibu Ketua. Ya. Baik. Sambil absen dijalankan. Terima kasih Ketua atau Presiden Aliansi ya. Presiden Aliansi. Karena ketua terlalu banyak di Alor. Ya. JDM AK3 Ya. sudah menyampaikan secara lisan maupun tertulis. Tentunya ini adalah pernyataan sikap dan aspirasi yang secara prosedural diterima oleh DPRD, kemudian tentunya akan juga ditindaklanjuti sesuai dengan prosedural internal yang ada di DPRD. Ya. Tentunya sebagai pimpinan DPRD kita mengapresiasi setiap masyarakat yang datang
ke rumah rakyat ini untuk menyampaikan segala yang menjadi aspirasi. Yakinlah bahwa demokrasi di Alor ini masih bagus. Contohnya, sekarang aliansi FAK 3 ini datang DPRD, walaupun dengan macam yang saya tadi sampaikan, tetapi buktinya penyampaian secara lisan dan tertulis sudah disampaikan. Artinya berarti demokrasi kita nih di Alor ini baik-baik saja, aman-aman saja. Ya. Nah, tadi disampaikan dari beberapa poin itu ada hal-hal yang menurut saya krusial. Ya. Krusial sehingga itu tuh kelihatannya perlu langkah klarifikasi. Ya. Karena itu perlu ada langkah klarifikasi supaya tidak mengarah pada tuduhan. Saya tidak membuka ruang untuk berdiskusi. Ya. Tetapi paling tidak beberapa pointers di dalam tuntutan itu ada yang terbaca dan terdengar sudah mengarah kepada individual. Ya. Individual. Jadi sebagai pimpinan rapat tentunya supaya adil toh. Nah, supaya adil tentunya yang disebutkan namanya itu pun harus sedikit memberikan klarifikasi. Ya. Supaya ini juga apa yang disampaikan oleh forum dari tadi tentunya juga disaksikan oleh umum. Sehingga yang disebutkan namanya pun harus diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Ya. Jadi ini bukan untuk berdiskusi. Seperti tadi forum sudah menyampaikan dan saya akan kasih kesempatan juga supaya asas keadilan untuk yang disebutkan namanya itu juga harus memberikan klarifikasi. Ya. Ini bukan dalam kapasitas sebagai ketua DPRD, tetapi sebagai orang yang disebutkan namanya. Saya harus adil untuk itu. Ya. Saya harus adil untuk itu. Jadi ini bukan saya buka tema untuk diskusi, tetapi saya memberikan kesempatan kepada yang disebutkan namanya untuk melakukan klarifikasi supaya tidak mengarah pada penuduhan. Oke? Untuk itu saya kira di samping saya sudah ada Ibu Eni yang namanya tadi disebutkan terus, bisa sedikit memberikan klarifikasi, mungkin sudah dengar tadi atau membaca. Saya persilakan, mungkin sekitar 5 menit lah saya kasih kesempatan untuk bisa memberikan klarifikasi. Silakan. Terima kasih yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD, teman-teman DPR, forum FKKK, ketua bersama seluruh pengurusnya. Shalom. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Mungkin saya minta tambah waktu sedikit karena saya harus baca puisi. Boleh. Tambah 2 menit, Sir. 2 menit untuk puisi. Berarti saya juga balas puisi dong. Hah? Saya sudah bilang tadi, saya tidak membuka ruang diskusi. Ini puisi. Saya memberikan ruang untuk Bapak sudah menyebutkan semua ini. Sekarang saya juga berikan kesempatan kepada Ibu yang disebutkan namanya. Silakan. Oke, silakan. Direndahkan tidak mungkin jadi sampah, disanjung tidak mungkin jadi rembulan. Maka jangan risaukan omongan orang, sebab setiap orang membacamu dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah selama engkau di jalan yang benar. Meski terkadang kebaikan tidak dihargai, tidak usah repot-repot menjelaskan tentang dirimu, sebab yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Hidup itu bukan tentang siapa yang terbaik, tapi tentang siapa yang mau berbuat baik. Jika disalimi orang, jangan berpikir untuk membalas dendam, tapi berpikirlah dengan cara membalas dengan kebaikan, karena roh kita maha baik. Dan tanamkanlah agar orang lain mendapat kebaikan-kebaikan darimu. Untuk itu, terima kasih dan saya memberikan apresiasi kepada Forum A
yang telah membawa aspirasinya. Tapi memang saya mengapa harus baca puisi? Karena saya di Facebook ada sekitar 65 makian dari saudara membuat jamu pada saya. Ini buktinya semua. Selama 1 tahun, dari sekitar bulan April sampai sekarang, 60 makian di Facebook, baik live maupun mati. Tapi saya menerima. Dan saya melapor polisi, itu jalurnya. Bukan saya berkuah-kuah, marah-marah. Itu bukan jalurnya. Itu artinya menghakimi orang yang benar. Makanya kenapa tadi saya harus buat puisi. Sakit, tapi tidak apa-apa. Tuhan Maha Tahu dan Maha Benar. Haleluya. Kita di jalan benar tidak perlu takut dengan siapa-siapa. Amin. Betul. Itu yang saya kena adik-adik muda sehingga generasi penerus kita. Jadi saya harus menjelaskan begitu. Untuk ketua DPR ini ada ditangkap dan diproses hukum karena nyata-nyata melawan untuk membangkang. Saya tidak pernah membangkang. Supaya penjelasan. Posisi pada waktu Hamid datang, itu posisi saya yang diminta oleh Polres Alo dalam hal ini Kabak Ops dan Kasat Intel di rumah jabatan ketua DPR. Ibu tolong hadir karena masa masih dengan ibu. Ibu yang mendukung Hamid sampai jadi besar. Kalau ibu suruh mereka, pasti mereka bubar. Sehingga saya hadir dan saya yang suruh mereka untuk bubar pada waktu itu di Pokal. Mereka pun tuntutan hanya Hamid bicara. Jadi setelah Hamid bicara, sudah selesai, bubar. Saya minta izin Kapolsek, Pak Kapolsek, Pak John, kalau tidak salah. Tolong beri waktu untuk Hamid bicara 1-2 menit dan mereka bubar. Itu mediasi pada waktu itu. Dan selesai itu langsung mereka bubar. Sampai pagar rubuh semua. Jadi saya tidak pernah melawan maklumat. Kalau Expo kembali melawan maklumat, ya dicoba dari Bapak Rambuan yang bijaksana, seorang aktivis yang luar biasa. Coba, kenapa? Karena sudah ada maklumat, sudah ada penolakan dari Kapolres, dari fraksi. Kenapa didiamkan? Apalagi yang Hamid punya itu tidak ada masalah dampak hukum, dampak untuk virus corona. Tidak ada orang selama itu. Alo tetap hijau. Kenapa Expo setelah Expo ada 10 orang tambah? Nah, itu dikoreksi. Jadi pemberlakuan sebagai aktivis itu netral dalam membangun Kabupaten Alo yang kita cintai bersama. Begitu. Surat Kapolres sudah jelas menolak. Dari fraksi 7-5 menolak untuk tunggu September. Kenapa Expo harus dibuka 28 September? Tunggu tuh saya datang dulu. Kalau fairnya begitu jangan. Tapi ya tidak apa-apa, itu sudah berjalan haknya masing-masing punya ya. Sudah berjalan dan sudah selesai dan kita harus cerdas untuk kita mau memberikan suatu demo, kita harus bisa untuk benar. Jangan kita demo karena ini saya 60 dia biasa demo dan dia. Itu tidak boleh. Karena dalam ajaran kita mengajarkan kebaikan bukan keburukan dalam setiap ajaran agama. Supaya kita hidup di dunia yang sementara ini aman. Supaya tidak ada bakalai sana, bakalai sini dan lain-lain. Artinya kita bisa berjalan sampai titik yang dipanggil Tuhan. Itu aturannya. Yang kedua, PDI NTT segera mencopot ini agar ketua DPC harus segera melakukan paripurna. Dapatnya dari mana itu pertanyaan? Biar ibu jelaskan saja. Ibu tidak Saya bertanya. baru transfer jelas-jelas. Saya pimpin dia ya, tenang Ya. gitu. Mbak, ibu Kalau ibu misalnya, terangkan saja. Ibu ya. terangkan saja, tidak usah tanya. Kalau misalnya sekarang ada bukti transfer dari saya, misalnya Bapak Wakil, kalau seperti yang lalu, Ibu, saya punya keluarga di Jakarta, ada perempuan sekarang, Ibu bisa SMS banking atau tidak? 4.500.000 pada waktu itu. Saya kok bisa? Saya SMS banking, Bapak Wakil kasih uang kontak. Apa itu salah? Dan begitu pula pernah juga saya minta tolong, ini hari kapal, misalnya kapal pas tutup ataupun apa, ada teman-teman sesama pengusaha misalnya minta bantuan seperti itu, apakah saya tidak boleh transfer? Karena mereka bawa kontannya minta tolong karena mereka punya dana pas bank tutup, misalnya begitu. Apa itu salah? Dan ini misalnya seharusnya kita aktivis, kita harus profesional. Karena apa? Harus melihat itu kontraknya itu proyek siapa. Apakah kontrak itu ini anggaran yang kontrak dengan pemerintah? Ya salah dong. Surat KPU, surat pernyataan tidak boleh untuk melakukan aktivitas baik pengusaha maupun kantor. Karena memang saya itu dulu kontrak. Jangan
dicocok hidung jadi orang suluh-suluh kita ikut-ikut. Saya bukan kerbau di sini. Misalnya, Saya kasih tahu ini ibu ada Iya. tulis ini, Loh. bentaran juga ini lu tulis ini bahwa ada transfer uang. Jangan begitu, saya tidak gila, lu tahu. Lu transfer uang ini. Tidak bisa, lu transfer uang ini. bicara saya maki-maki itu saya diam-diam. Lu karena lu pejabat. Dia. Karena lu pejabat, lu kalau pejabat kamu saya tidak perlu ini. Dia. Saya diam. Tidak bisa. Suara. Tidak. Jadi harus ada fakta. Ada fakta. Bukan ini faktanya ada ini. Iya. Ini lu kerja proyek ada faktanya ini. Ya, tidak apa-apa. Tapi harus ada fakta bahwa itu memang ketua DPR yang kontrak. Oke. Tidak usah lu ada tulis ini. Oke. Tidak apa-apa. Yang saya Pimpinan sini dari kenapa kakak? Saya ada pimpin, saya rapat. tentang masalah hukumnya, masalah orang pribadi. Kenapa kok harus masuk ke lapor DPR? Tapi tidak apa-apa. Nanti kita mediasi. Karena ini sudah laporan masuk ya. Tidak apa-apa. Tentang laporan polisi silakan. Silakan bertanya. Silakan bertanya ke kantor polisi. Kenapa kok proses ini bisa, ini tidak bisa? Itu haknya. Haknya. Tapi yang DPR dan nanti saya akan lapor ke Komisi 1 untuk mediasi ke sana. Begitu. Lalu minta Bupati Alor untuk mohon maaf. Oke, nanti kami laporan apresiasi sudah sampai, kami akan memfasilitasi seperti itu untuk supaya kondisi Alor yang nyaman. Kami beri waktu 7 hari kepada DPR untuk segera mencopot ini anggrek sebagai ketua DPR Kabupaten. Kalau memang bisa saudara membuktikan ada kontrak, ada bukti surat pernyataan, ada dari siapa yang suruh, dalam arti sampai dapat ini berkas dan lain, silakan buktikan. Dari dasar itu buat surat kepada ketua DPR, tembusan kepada Badan Kehormatan supaya bisa ambil langkah seperti yang adik inginkan atau ini dari ini inginkan untuk bisa ditindaklanjuti oleh dewan ini. Begitu. Jadi silakan. Yang penting ada bukti fakta. Fakta dalam arti siapa yang kontraktornya, kontrak itu tuh siapa? Apa itu DPR atau ini angket itu ada kontrak? Silakan. Begitu. Jadi silakan ada bukti yang valid, bukti yang nyata, buat surat kasih ketua DPR. Tembusannya Badan Kehormatan supaya yang poin ke-7 ini bisa diambil langkah. Begitu. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih dalam penyampaian saya ada tutur kata yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf dan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah menyerahkan aspirasi dan yang kalau yang lain-lain yang menyangkut di DPR kami akan tindaklanjuti di komisi dan kami akan mengambil langkah. Tapi kalau yang untuk mendukung adik-adik punya ini perlu tambahan data, adik-adik tolong berikan. Ini saja dan terima kasih atas kehadiran semua. Tuhan memberkati. Amin. Baik, jadi setelah aliansi menyampaikan aspirasi, kemudian Ibu ini saya berikan kesempatan untuk sedikit memberikan klarifikasi. Saya pikir aspirasi sudah di tangan kita, tinggal kita akan tindak lanjuti sesuai dengan prosedural internal yang ada di DPRD. Apapun nanti pembuktian dan lain-lain yang bisa disusul, silahkan sampaikan. Nanti kita akan terima itu dengan baik, semuanya masukan itu dengan baik. Dan saya juga sebagai pimpinan rapat hari ini, saya mohon maaf kalau umpamanya saya memimpin rapat ini mungkin ada membuat kita semua tidak sampai pada satu sisi tertentu, saya mohon maaf. Ya, apapun yang terjadi itulah dinamika dalam satu rapat atau sesuatu yang beraspirasi. Saya pikir cukup sampai di situ. Terakhir dari saya juga tadi ada Silakan, keras, silakan, saya juga tadi ada keras Ibu Ketua, saya mohon maaf karena Ibu omong bilang kerbau tusuk hidung. Itu yang saya tidak terima. Dan saya mohon maaf, tadi saya itu tidak Baik. boleh. Itu tidak boleh karena saya ini bukan kerbau. Begitu. Baik. Tapi itu ya, oleh karena itu saya juga sampaikan bahwa ya ini kita dinamika, kita bertemu, tidak ada maksud lain kok. Ya. Kalau Ibu masih meragukan saya, Yehuda lalu ada hidup. Ya. Kalau Ibu lupa sama saya, Yehuda lalu ada hidup. Baik. Tidak ada masalah, tidak ada Baik, masalah. baik. Terus yang terakhir Pak Ya. Pimpinan, Oke. bahwa saya senang dengan puisi tadi. Saya senang sekali dengan puisi itu, apalagi puisi itu harus dilakukan dengan kebaikan. Jadi karena puisi itu
saya ada lapor Ibu Eni juga. Karena saya punya DPO tuh Ibu Eni ada bagi di beberapa orang. Orangnya sudah lapor di saya. Sementara saya tanya di polisi bilang polisi tidak pernah kasih keluar DPO. Kita ini Ibu Eni yang Kapolres. Kok saya bingung. Tapi Ibu Eni bisa dapat DPO. Itu ya aturannya hukum begitu. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa saya lapor, tapi puisi tadi membuat saya berpikir pencabut laporan kalau saya. Karena harus balas Ibu Eni dengan kebaikan. Kalau saya loh. Puisi tadi, apalagi pakai firman, toh? Baik. Ya tuh, Pak Yehuda. Jangan lihat saya model begitu. Kamu semua lihat saya model begitu, Pak Iwan. Jadi itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan terima kasih, saya apresiasi pertemuan hari ini. Ada teman saya, ada tambahan. Ya. Kalau tidak ada, jangan. Nabi ya, Bapak. Cukup. Jadi saya terus terang aja, walaupun suasana tegang, tapi saya lihat ada pesan-pesan khusus yang saya lihat. Ini orang baik. Itu Orang baik. nyambungnya untuk ke arah, karena poin yang terakhir itu adalah bagaimana supaya daerah ini aman nyaman. Oh ya. Yang paling terakhir, saya mohon tolonglah DPR, pimpinan DPR, tolonglah kita lihat kekisruan yang terjadi antara bupati dan TNI. Ini kan bupati ini tidak bisa terlepas berdiri sendiri. Ya. Pemerintahan itu kan ada bupati DPRD. Cobalah DPRD dorong duduk sama-sama kasih masukan ke bupati untuk terlepas dari proses hukum, silahkan jawab. Tapi marwah dan harkat orang Alor itu juga kita kasih tunjuk bahwa kita tahu ada. Entah DPR dan bupati minta maaf ke apa, karena ini barang berita subumbang semua pidana. Ya. Kalau urusan hukum terserah, mau dihukum mau apa terserah urusan ini. Sama di Ibu Eni mau dihukum tidak ada urusan. Lombuan Jamo, LDJ, napi mau 2 kali napi tidak ada masalah. Tapi harkat martabat daerah ini itu tolong dipikir. Itu yang paling akhir terserah. Terima kasih. Ya. Baik, itu masukan yang bagus. Ya toh? Cuma bilang Orang tadi, baik. marwah Orang ini baik. kita semua Orang baik. kita Orang baik. jaga. Ya. Tapi kalau dia sudah Aduh, masuk soal di ini. dalam proses hukum, semua hukum itu lambangnya timbangan dengan perempuan yang cantik tapi mata tertutup. Aduh. Ya, artinya dia tidak melihat Orang baik. status siapapun. Oke? Jadi kita tidak usah masuk di dalam hal-hal yang sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sampai kita jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum. Jauh kan? Hah? Ibu kan koruptor, jadi saya juga hargai.